of AI, Geoffrey Hinton, resmi pamit dari Google. Ya, selain itu ia baru saja mengingatkan bahaya AI bagi umat manusia apabila dikembangkan secara berlebihan. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Kemajuan teknologi AI sekarang memang luar biasa. AI bisa bikin hidup kita lebih gampang, dari asisten digital yang bisa bantu jadwal, sampai fitur-fitur keren di aplikasi editing foto atau video. Tapi, di balik itu semua, ada sisi gelap yang jarang banget kita sadari. Teknologi yang katanya memudahkan hidup, justru bisa mencuri identitas, merusak nama baik, dan menyebarkan kebohongan dalam hitungan detik. Kita semua berpotensi jadi korban, karena teknologi ini berkembang begitu cepat, sementara kita masih ketinggalan dalam melindungi diri. Pertanyaannya, kenapa penyalahgunaan AI di Indonesia makin merajalela? Dan siapa yang sebenarnya dirugikan? Bayangin lu lagi scroll medsos, lihat ada foto cewek yang familiar. Ternyata itu foto lu, tapi bukan sekadar repost. Foto lu diedit, dimasukkan ke tubuh orang lain. Jadi, konten vulgar, tanpa izin, tanpa ampun. Itulah yang dialami seorang wanita asal Gresik. Fotonya diambil secara diam-diam dari akun media sosial pribadinya. Mungkin dari story, mungkin dari unggahan lama. Lalu, lewat software AI generatif, wajahnya ditempel di tubuh orang lain. Hasilnya, konten porno deepfake. Lebih gila lagi, konten itu disebarkan di platform publik seperti X dan diperjualbelikan di Telegram. Ada pasar gelap digital yang memperdagangkan hasil editan keji kayak gini. Dengan harga, dengan permintaan, dengan komunitas. Dan pelakunya bukan sindikat internasional, tapi seorang pria biasa di Tangerang, memanfaatkan teknologi untuk berkarya, dalam artian yang paling menjijikkan. Kasus ini nggak cuma soal kriminalitas digital, ini tentang martabat manusia yang diinjak-injak demi kepuasan dan keuntungan segelintir orang. Presiden Jokowi bicara Mandarin, deepfake. Sekarang, AI bukan cuma bisa palsuin wajah, tapi juga suara. Ini karena hubungan Indonesia dengan Saudi Arabia yang begitu akrab. これはインドネシアの関係のせいです。サウジアラビアはとても馴染みがある。This is because of Indonesian relations with Saudi Arabia being so familiar. Dan bukan sekadar niru kata-kata, tapi niru intonasi, ritme napas, bahkan emosi. Kalau lu pernah dengar voice note dari seseorang, AI bisa bikin versi palsunya dengan kualitas yang hampir nggak bisa dibedakan. Di Amerika, ini udah kejadian. Suara Presiden Joe Biden dipalsukan pakai AI buat panggilan otomatis. Tujuannya? Menyesatkan pemilih, biar orang ragu, biar kepercayaan publik rusak. Dan di Indonesia, fenomenanya mulai muncul. Nggak sedikit influencer yang kaget karena suara mereka dipakai buat promosi judi online. Padahal, mereka nggak pernah kerja sama situs itu. Suara mereka di-cloning, dimasukkan ke video iklan, dan tersebar dengan cepat. Ini ancaman serius. Bayangin kalau nanti ada orang telepon keluarga lu, pakai suara yang mirip lu banget, terus minta uang karena lagi diculik. Atau tiba-tiba suara pemuka agama dipalsukan dan digunakan untuk menyebar ujaran kebencian. Yang dipertaruhkan bukan cuma identitas, tapi kepercayaan sosial secara menyeluruh. Indonesia sekarang lagi masuk masa yang bisa dibilang euforia teknologi. AI jadi tren di mana-mana. Ada yang pakai buat bantu kerja, ada juga yang cuman ikut-ikutan biar kelihatan keren. Tapi sayangnya,
Euforia ini nggak dibarengi sama pemahaman yang cukup, apalagi soal batasan etika dan hukum. Akibatnya, penyalahgunaan di mana-mana. Kenapa bisa begini? Beberapa alasannya. Literasi digital kita masih rendah. Banyak orang belum paham betul apa itu AI, apalagi deepfake. Masih banyak yang nggak tahu gimana suara bisa dipalsukan, atau gimana wajah seseorang bisa ditiru semirip itu pakai teknologi. Masalahnya, karena nggak tahu, mereka jadi gampang ketipu, gampang panik, tapi juga gampang penasaran. Sampai sekarang, Indonesia belum punya undang-undang khusus yang ngatur soal AI. Kalau ada orang nyalahgunain teknologi buat hal-hal kayak deepfake porno atau manipulasi suara, itu baru bisa ditindak kalau udah nyentuh UU ITE atau kekerasan seksual digital. Tapi itu pun belum tentu cukup. Banyak kasus yang akhirnya mentok karena hukum kita belum ngerti betul apa yang lagi kita hadapin. Motif ekonomi plus sensasi sama dengan kombinasi berbahaya. Konten palsu berbasis AI sekarang bisa jadi cuan. Di platform kayak X atau Telegram, banyak akun jualan konten hasil editan AI. Dari suara seleb sampai gambar-gambar eksplisit. Yang penting viral, yang penting heboh. Karena dari viral itu, mereka dapat klik, dapat uang, dapat atensi. Buat mereka, sensasionalisme sama dengan bisnis. Dan AI jadi alatnya. Akses terlalu gampang. Masalah AI, khususnya penyalahgunaan teknologi seperti deepfake atau voice cloning, bukan cuma perkara teknis. Ini soal etika, soal keamanan, soal perlindungan martabat manusia. Itu bukan cuma pelecehan, itu bentuk kekerasan, dan kita nggak bisa diem aja. Jadi pertanyaannya, apa yang bisa kita lakuin? Penegakan hukum yang tegas dan responsif. Masalahnya seringkali bukan ketiadaan hukum, tapi lemahnya penegakan. Korban sering kesulitan melapor. Edukasi dan literasi digital yang masif. Mayoritas masyarakat kita belum paham apa itu deepfake. Mereka gampang percaya, gampang nge-share, gampang nyalahin korban. Makanya, perlu ada program literasi digital nasional yang ngajarin gimana cara mendeteksi konten deepfake, gimana cara melindungi data pribadi, terutama foto dan suara, dan yang paling penting, gimana bersikap etis di dunia digital. Ini bukan cuma tugas pemerintah, sekolah, kampus, media, influencer, bahkan kita semua punya peran buat nyebarin pemahaman soal bahaya penyalahgunaan AI. Ini pesan penting buat semua developer, kreator, bahkan peneliti AI. Kalian punya tanggung jawab moral. Teknologi yang kalian buat bisa menyelamatkan hidup orang, tapi juga bisa menghancurkan reputasi dan masa depan seseorang. Dan sekarang, pilihan itu ada di tangan kita. Kalau lu setuju bahwa penyalahgunaan artificial intelligence harus dihentikan, bantu share video ini. Biar makin banyak orang yang tahu bahayanya. Kalau lu pernah jadi korban, atau kenal orang yang pernah jadi korban, jangan diam, jangan anggap remeh. Laporin, dan kalau kita sama-sama speak up, sama-sama sadar, kita bisa cegah teknologi ini dipakai buat ngancurin hidup orang lain. Atau mungkin, hidup kita sendiri.